Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel ya. Jadi channel ini kami dedikasikan buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia maupun teman-teman guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Jadi channel ini akan selalu setiap hari update video-video yang terkait dengan tunjangan, info guru, dan persoalan-persoalan tentang komputer seperti itu teman-teman ya. Oke, di video kali ini kami akan membahas sebuah video yang cukup penting atau cukup dibutuhkan oleh teman-teman guru honorer. Jangan sampai tiga hal ini menyebabkan kalian gagal total pada saat proses pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Jadi teman-teman, judul video kita pada hari ini adalah 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh pelamar sehingga menjadi penyebab utama tidak lolos seleksi ASN P3K di tahun 2021, seperti itu ya. Oke, sekarang di sini tagnya adalah guru honorer harus teliti. Oke, kita coba lanjut ke informasi apa saja dari ketiga kesalahan yang kadang menyebabkan seorang guru itu tidak jadi atau tidak lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 nanti. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama adalah file dokumen yang diunggah itu tidak terbaca atau ukuran dan jenis dokumen tidak sesuai dengan ketentuan SSCASN. Jadi beberapa waktu yang lalu admin sudah sempat mengunggah sebuah video yang berjudul dokumen yang harus teman-teman scan ya, lengkap dengan tipe file sampai dengan ukuran file seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman silakan dicari video itu, dinonton dan dipahami seperti itu. Jadi yang menyebabkan sehingga teman-teman guru honorer itu kadang ada yang gagal hanya karena persoalan dokumen itu karena file yang diunggah itu tidak terbaca teman-teman ya, itu tidak terbaca atau ukuran dan jenis dokumen tidak sesuai dengan ketentuan SSCASN. Contoh kecil di sini kita coba lihat. Nah, ini ada aturan resmi dari BKN teman-teman ya, ada aturan resmi dari BKN yang mengatur tentang yang mengatur tentang jenis-jenis file atau tipe file atau ukuran dokumen yang kalian unggah. Yang pertama itu kan ini jelas diutarakan bahwa scan pas foto itu berlatar belakang merah maksimal 200 KB dan tipe filenya JPG. Nah, kadang yang menyebabkan sehingga guru honorer itu gagal itu misalkan mengunggah pas foto itu terlalu kecil ukurannya, alias itu sekitar 5 KB atau 10 KB saja. Kemudian tipe file yang mereka unggah itu kadang tidak sesuai dengan ketentuan SSCASN. Tipe file yang diinginkan untuk pas foto itu adalah JPG ya, atau PNG atau JPG. Namun yang diunggah justru PDF. Itu yang jadi masalah ya. Ada kesalahan ketentuan yang dilanggar seperti itu. Kemudian misalkan scan KTP itu kan bertipe file JPG, namun yang diunggah itu adalah scan KTP yang bertipe file PDF. Yang diunggah itu bertipe file PDF, sedangkan yang harusnya itu adalah JPG. Kemudian pada saat melakukan scan itu sebenarnya diperkirakan teman-teman ya, minimal itu 100 KB ya, 100 KB untuk scan KTP hingga 200 KB. Nah, kadang ada yang melakukan scan sehingga terlalu kecil filenya atau terlalu besar sehingga tidak bisa masuk saat diunggah, atau filenya buram saat diunggah karena ukuran atau tipe filenya itu terlalu kecil seperti itu. Jadi di sini jelas admin perlihatkan kembali tentang dokumen-dokumen yang kemungkinan besar kalian unggah. Yang pertama scan pas foto, scan swap foto itu 200 KB bertipe file JPG. Kemudian scan KTP itu maksimal 200 KB bertipe file JPG. Kemudian yang keempat scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Dan ada juga scan ijazah serdik ya, itu maksimal filenya itu lumayan besar, yaitu 800 KB bertipe file PDF. Kemudian yang berikutnya adalah transkrip nilai ya, scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF. Kemudian berikut yang terakhir adalah scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk tidak gagal teman-teman harus ikuti aturan resmi dari BKN seperti itu. Oke, kita lanjut. Faktor kedua yang menyebabkan teman-teman gagal di pendaftaran guru P3K adalah ini.
adalah yang kedua adalah ini teman-teman ya. Apa namanya? Salah unggah dokumen ya, ada kesalahan unggah dokumen. Contohnya file dokumen ijazah diunggah di kolom KTP. Wow, jelas ini sangat salah teman-teman ya, salah. Jadi kadang kalau kita ada kesalahan sedikit saja itu sangat fatal ya. Di sini file dokumen ijazah diunggah di kolom KTP. Intinya ini ada salah unggah dokumen. Contohnya seorang guru mendaftar dan pada saat sampai di proses upload atau unggah dokumen, mengunggah KTP atau mengunggah ijazah di kolom KTP atau mengunggah KTP di kolom ijazah. Nah, maka secara otomatis itu namanya salah kamar atau salah tempat atau salah unggah dokumen. Nah, kalau sudah seperti itu dan teman-teman sudah resmi sudah selesai mengklik tombol akhiri pendaftaran, maka teman-teman dipastikan akan gagal di proses pendaftaran guru P3K dan tidak bisa lanjut di tes kompetensi. Jadi betul-betul teman-teman harus pahami ya. Di sini keterangan keduanya adalah salah unggah dokumen. Contoh, file dokumen ijazah diunggah di kolom KTP, maka ini salah teman-teman ya, salah. Jadi jangan diikuti seperti itu. Ada kesalahan unggah dokumen. Teman-teman harus betul-betul teliti ya, teliti pada saat mengunggah dokumen seperti itu. Oke, kita lanjut ke faktor yang terakhir sekaligus faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ini teman-teman ya. Faktor yang ketiga adalah surat lamaran tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh instansi ya. Jadi teman-teman guru honorer yang akan mendaftar guru P3K di tahun 2021 itu jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru mendaftar ya. Jangan buru-buru mendaftar. Kalau perlu teman-teman cari betul-betul surat lamaran yang betul-betul sesuai dengan ketentuan dari BKN. Sebenarnya banyak di Google teman-teman ya, banyak di Google. Banyak teman-teman guru juga sudah mengupload di sosial media, contohnya di Instagram, Twitter, Facebook. Itu sudah banyak yang mengupload tentang surat lamaran. Namun saran admin sendiri di sini sebaiknya teman-teman menunggu saja sampai ada surat lamaran terbaru versi BKN. Jadi intinya kalau misalnya proses pendaftaran ini dibuka, jangan langsung buru-buru mendaftar. Perhatikan dulu apa-apa saja yang harus teman-teman lakukan ya. Teliti terlebih dahulu dokumen-dokumen apa yang harus diunggah seperti itu ya, supaya nantinya tidak mengunggah surat lamaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BKN seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini admin berikan satu contoh. Ini adalah dokumen tempat unggahan, website tempat unggahan dokumen dilakukan oleh teman-teman guru honorer yang mengikuti seleksi administrasi sekaligus seleksi kompetensi guru P3K di tahun 2029. Jadi ini adalah contoh tahun 2019 teman-teman ya. Sorry, bukan 2029 tapi contoh di tahun 2019. Nah, di sini ada memang teman-teman sudah disiapkan kolom ya. Di sini ada jenis dokumen, kemudian di sini ada status dan di sini ada aksi dan kemungkinan besar akan masih sama ya. Masih banyak kesamaan. Seperti itu ya. Masih banyak kesamaan ya, seperti itu. Jadi yang pertama jenis dokumen yang diunggah itu adalah ijazah, ukurannya itu minimal 700 KB kalau di tahun 2019 ya, seperti itu. Di sini ada statusnya belum unggah. Jadi memang di sini kemudian hasil unggahan teman-teman itu bisa teman-teman lihat di sini. Di menu aksi ya, di menu aksi ada keterangan lihat. Yang berwarna biru ini ada tulisan lihat, menu lihat. Yang berwarna biru berarti dokumen itu sudah diunggah, berarti teman-teman bisa melihat apakah dokumennya sudah cocok seperti itu. Nah, apabila belum cocok atau masih salah, bisa lakukan unggah ya. Bisa melakukan unggahan kedua seperti itu atau mengunggah sampai dokumen yang diunggah itu sesuai dengan ketentuan ya. Contohnya di sini disediakan pas foto ukuran maksimal 200 KB ya, sudah unggah. Jadi bisa dilihat hasilnya seperti itu ya. Nah, di sini admin coba bacakan tentang ketentuan mengunggah ya. Ketentuan unggah dokumen di sini yang saya tandai di bawah. Format berkas yang diterima PDF atau JPG sesuai ketentuan per jenis dokumen. Berarti harus sesuai dengan ketentuan per jenis dokumen teman-teman ya. Kemudian ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Minimalnya itu 100 KB dengan ukuran maksimal itu tergantung pada jenis berkas. Nah, jadi teman-teman harus pahami. Kemudian yang ketiga adalah jenis. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan
tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Kemudian segala bentuk salah unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan itu tanggung jawab dari pendaftar. Jadi tanggung jawab dari teman-teman ya. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat seperti itu. Kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas, terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tentang 3 kesalahan sekaligus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru honorer agar nantinya teman-teman bisa lulus guru P3K di tahun 2021. Oke, semoga video ini bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.